Halo semuanya. Wah. Oke, kita general reading lagi ya. Energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Ini timeless, berlaku kapan aja ya. Mungkin sudah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya, ya kan? Nah, jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau pembacaan tarot, energi personal, keperluan pribadi, konsultasi, reading, hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Oke. Kali ini temanya, judulnya tentang kontak batin dia ke kamu. Wah, hehe. Oke, ini energinya ya yang spiritual banget ya. Energinya wadidaw gitu. Kita lihat bagaimana sih kontak batin seseorang yang kamu fokuskan, kontak batin dia ke kamu gitu ya. Oke. Ya, the stars. Oke. Two of Swords, Nine of Cups, Two of Wands, the Lovers, Magician. Okay, and then Princess of Cups. Baiklah, ini ada Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius ya. Ada Capricorn, Taurus, Virgo, lengkap. Tapi yang kuat Aquarius, Gemini ya, Sagittarius, Taurus, Aries, Leo, Cancer, Scorpio, Libra ya. Ini ada Pisces juga ya. Piscesnya kuat. Oke. Jadi aku lihat ini beberapa kalian memang ada koneksi yang nggak terungkap ya, dengan kata-kata ya tak terucap lah. Sebenarnya mendeskripsikan koneksi ini pun kamu bingung ya. Ini beda banget dengan apapun, dengan siapapun ya. Koneksi ini sama-sama kalian rasakan, benar-benar beda. Kalian gak pernah mengalami ini sama orang-orang yang lain. Dia kayak gitu juga ke kamu ya. Aku ngerasa orang ini menganggap kamu tuh menembus batinnya, menembus jiwanya ya. Ibarat peluru, itu peluru tuh nembak benar-benar dalam, menembus ke hatinya. Wah. Ini spiritual banget energinya. Yang kuat di sini energi twin flame ya, sama energi soulmate. Kalaupun ini ada hubungan karma, kayak mau berubah gitu siklusnya menjadi soulmate ya, pengen bersatu, pengen union gitu. Jadi seseorang ini ya, kontak batinnya dia tuh benar-benar punya tingkah laku yang sembunyi-sembunyi ya, yang diam-diam. Aku lihat kayak misalnya beberapa kalian yang tidak berkomunikasi, ini orang masih tetap pengen terhubung sama kamu. Contohnya yang ada blokir-blokiran, misalnya dia blokir kamu ya, kadang dia mau buka blog untuk lihat kamu aktif atau enggak. Misal dia blokir kamu nih,
di jam-jam istirahat atau di jam-jam kamu tidur dia buka blog, ya dia mau lihat aja nomor kamu masih aktif nggak, akun kamu masih aktif nggak, atau kamu ganti foto profil nggak. Nah kayak gitu. Kemudian ya dia blokir kamu lagi karena ada yang dealing sama orang egois ya, dia sulit berubah, ada yang seperti itu. Terus misalnya juga kayak kalau kamu ikutan diam ya, kalau kamu ikutan pasif, dia itu merasa kehilangan ya, dia ngerasa kecarian kamu. Misal ya, entah dianya duluan yang banyak diam, entah dianya duluan yang banyak pasif. Di media sosial juga ada yang tidak terlalu aktif. Nah terus kamu tiba-tiba kayak gitu, dia ngerasa kecarian kamu gitu, dia bingung. Dia mikir kayak, kamu kenapa sih kok aku diam, kamu ikutan diam, jadi kita diam-diaman nih. Nah gitu. Terus ya dia tuh jadi kayak ngerasa apakah ada sesuatu yang terjadi sama kamu kalau kamu diam seperti itu. Misal kamu yang biasanya aktif, kamu yang biasanya nyapa dia duluan, hubungi dia duluan, atau ya kamu nggak terlalu aktif lagi sekarang di media sosial, dia kecarian gitu, dia bertanya-tanya ada apakah gerangan gitu loh ya, ada genderuwo. Ya dia kayak overthinking, dia ngerasa kayak kamu seperti ditelan bumi ya. Sempet sih merasa netting, merasa negative thinking, kayaknya kamu tuh udah cuek sama aku. Mungkin kamu udah ada yang lain ya, mungkin kamu fokusnya sama kerjaan kamu ya, kamu jangan-jangan fokusnya memang sama orang lain gitu, atau kamu ada sesuatu, ada masalah mungkin gitu. Jadi muncul awareness-nya ya, semacam kepedulian dia sama kamu. Dia merasa ya basically kan gue sayang sama lo, jadi kalau lo diam, lo cuek, tetap aja gue kecarian meskipun gue gengsi gitu. Jadi ya dia bolak-balik liatin profil kamu, liatin akun kamu, medsos kamu. Dia ngerasa kayak kok kamu udah jarang update gitu. Teruntuk kalian yang memang udah nggak terlalu aktif ya dia kecarian aja. Kayak apa ya, campur aduk yang dia rasa. Dia merasa seperti energi kamu tuh mau melepas, kamu seperti mau menjauh, dan dia nggak rela gitu. Apalagi kalau twin flame ya, runner and catcher gitu. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kamu yang lebih peduli, lebih care sama dia, terus ya sebelum-sebelumnya dia yang jual mahal, atau sekarang masih jual mahal gitu ya, kamu memburu dia banget gitu ya. Ada yang beberapa kalian sempat bucin parah sama dia, tapi ya setelah energi kamu sudah lebih spiritual, lebih mencintai diri sendiri, ya kamu mulai mengikhlaskan siapapun yang jual mahal kayak dia gitu. Nah ketika kamu menarik diri, menutup diri, nggak terlalu terbuka sama dunia luar, bahkan udah ada yang jarang main sosmed, nah dianya kecarian kamu. Jadi kamu yang sekarang kayak terlihat mahal, dan dia kayak pengen memburu kamu gitu ya. Jadi dampak positif ya kalau mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain gitu. Terus aku ngelihatnya apa ya, orang ini juga bener-bener menguras energi ya, menguras energi banget. Soalnya dia nggak tahu ya harus bertindak apa ke kamu. Kadang pengen gitu ya langsung kontak kamu, langsung hubungi kamu, terus ya nanya kamu tuh kayak gimana, kondisi kamu sekarang seperti itu. Cuma ya
ini kan ada juga orangnya yang benar-benar harga dirinya tinggi banget ya. Jadi orang yang menjaga harga diri itu kan ya dia harus berpikir 1000 kali untuk nanya kabar kamu. Makanya beberapa dari mereka ini ya kepoin kamu, nanya-nanya kamu tuh hanya dari orang pintar gitu, atau dari orang supranatural yang punya kelebihan magic atau punya indera keenam gitu ya. Mungkin ada yang dia kenal dengan orang kayak gitu. Bisa vice versa ya. Gitu, bisa terbalik energinya. Jadi apa ya? Aku lihatnya juga orang ini jadi terenyuh dan merasa panik sebenarnya ya. Panik banget itu soalnya takut aja kamu jadi terlalu fokus sama yang lain dan kamu benar-benar mau move on dari dia, ya dia nggak terima gitu. Kalau orang seperti ini kan ada toksiknya ya, jadi netting banget, negative thinking banget, mikir yang negatif-negatif aja gitu, kayak jangan-jangan lu udah fokus ke yang lain, jangan-jangan ya lo tuh memang udah nggak mau peduli lagi sama gue, ya kayak gitulah. Panik lah. Masa enggak ya kan gitu. Padahal kamu pasif di sosmed itu ya mungkin beberapa memang lagi nggak mau terhubung di dunia luar, kamu malah ini lebih aktif di YouTube gitu, nonton tarot. Jadi udah tahu energi dia gitu ya, dapat pencerahan tentang hubungan kamu dan dia, relasi kamu dan dia, seperti itu. Jadi kayak lebih sering nonton tarot di YouTube atau kamu reading tarot ya. Itu kayak udah membuka pikiran kamu, tahu energi dia, pencerahan juga kamu dapatkan, bahkan kamu menjadi lebih spiritual, mencintai diri sendiri, menghargai diri kamu. Jadi ya kamu banyak berubah ya. Dan dia nggak tahu kalau itu yang terjadi pada kamu. Oke? Justice, Knight of Swords, Six of Wands, Page of Pentacles, Seven of Wands, Two of Swords. Okay. High Priestess. Okay, ada Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo. Yang kuat Libra, Pisces, Cancer, Scorpio. Bisa energi aja ya. Ini Aries juga kuat, Capricorn, Virgo. Jadi aku lihat ya, dia ini sekarang sedang berusaha menyeimbangkan energinya ya, menyeimbangkan pikiran dan perasaannya. Di saat kalian nggak berkomunikasi, saat kalian nggak ketemu ya, udah jarang bicara, aku ngelihat orang ini tuh kayak apa ya, merasa tidak ada drama dengan kamu ya, tidak ada rasa dari kamu yang menggebu-gebu ke dia gitu. Jadi ketika seseorang tidak menerima kabar dari kamu atau vice versa, dia tidak memberi kabar ke kamu, aku melihatnya itu kan jadi sebuah hal yang gak enak ya gitu. Soalnya kalian ini saling cinta dan saling sayang kalau aku lihat. Jadi hati itu kan gak bisa bohong, perasaan itu masih ada untuk kamu. Memang kalau berkomunikasi dengan kamu, bicara dengan kamu tuh kadang ya dia ngerasa drama banget ya. Beberapa kalian itu memang orangnya benar-benar ya, mungkin kamu bermaksud baik, mau
care, mau jaga komunikasi, mau jaga silaturahmi yang baik dengan dia, tapi ya dia seperti orang yang denial, dia menolak, dia menghindar dari kamu. Nah, seperti itu kan. Tapi beberapa kalian ada yang mungkin seolah-olah kayak menuntut lebih, atau ya dia kayak ngerasa aja kamu berharap sesuatu dari dia gitu. Itu yang membuat dia menganggap ini semua dramatis. Makanya ada yang ngeblok gitu aja, menghapus account, ya nggak mau terhubung sama kamu di komunikasi di sosmed kayak gitu. Tapi ya dijalanin kan terasa banget kehilangan, terasa banget nggak ada lagi story kamu yang muncul, nggak ada lagi status kamu yang bisa dibaca gitu. Kadang dia pegang HP-nya, ya dia kadang ngerasa ya sedih banget lah, udah nggak ada lagi status, nggak ada story dari lo yang bisa gue buka gitu. Kan sebelumnya dengan memblok atau tidak berkomunikasi dengan kamu, dia merasa bebas, dia merasa lepas, dia merasa ya gue nggak perlu pusing-pusing lagi ngelihat story, ngelihat status dari lo. Nah, jadi dia nge-cut kamu. Tapi ya ternyata setelah nggak terhubung malah jadi kepo gitu. Ya seperti itulah, berharap ada yang bisa dilihat tentang kamu. Maksudnya kan dia sendiri yang mau mengakhiri komunikasi, tapi dia yang kecarian. Nah, pada intinya seperti itu. Jadi kalau udah gak ada lagi aktivitas kamu di media sosial kan benar-benar dia ngerasa hampa, ngerasa hambar gitu. And then aku lihat ini kan ada juga ya di antara kalian yang jadi kayak perasaan nyes itu muncul ya. Perasaan nyes itu kayak perasaan ada yang memanggil-manggil kamu di dalam hati kamu ya. Ini kan bicaranya tentang kontak batin ya. Misal kamu udah berusaha untuk mengikhlaskan orang ini, pengen melepaskan orang ini. Kamu merasa kayaknya dia sudah menolak kamu, atau memang dia tidak mau memilih kamu. Nah, tapi di saat kamu melangkah ke depan, melangkah ke masa yang akan datang, seperti ada suara dia memanggil nama kamu di dalam hati ya. Ada beberapa yang merasa seperti itu. Jadi nyes aja gitu perasaan kamu ya, merasa sedih, merasa kayak masa gua harus balik lagi ke belakang, masa gua harus menoleh lagi sama orang kayak lo. Nah, ada kayak gitu ya. Terus ada juga kayak petunjuk-petunjuk yang kamu dapatkan dari sekitar. Misal tiba-tiba namanya muncul di mana gitu ya. Misalnya namanya Budi. Nah, tiba-tiba kamu kemana ada tulisan Budi, rumah makan Budi. Nah, seperti itu. Kamu kayak ngerasa dikontak nih sama nih orang gitu. Karena ada aja muncul tentang seseorang ini. Bisa juga tentang angka, kayak ya kamu nemu angka-angka spesial tentang kalian. Tiba-tiba kamu ngelihat jam itu tanggal lahir dia gitu. Atau ya di mana aja ada angka muncul tentang tanggal lahir dia atau tanggal spesial kalian. Ada yang seperti itu. Jadi kayak kamu berusaha melangkah ke depan, cuma tanda-tanda semesta mengingatkan kamu tentang dia gitu. Jadi semesta itu kayak membuat kamu jadi teringat lagi sama dia. Bisa juga kamu pergi kemana, tiba-tiba ada lagu yang kamu dengar, itu lagu kesukaan dia atau lagu kesukaan kalian, mengkisahkan tentang kalian. Bisa juga tentang ya kamu tiba-tiba pergi kemana, ada makanan kesukaan dia ya. Seolah-olah kayak itu semua terjadi gitu aja, padahal kamu gak ada niatan mau mencari-cari tentang apapun yang menyangkut dia gitu. Tapi ya basically itu kan tentang energi sebenarnya ya.
Apalagi semesta itu kan sebenarnya memiliki banyak cara untuk membuat kita teringat sama seseorang jika seseorang itu terus-menerus memikirkan kita gitu. Contoh, kayak yang tadi aku bilang. Nah, itu ada kemungkinan memang seseorang ini sangat merindukan kamu. Seseorang ini di dalam diamnya, di dalam bisunya itu ya, dia tuh benar-benar nyebut nama kamu banget ya. Aku ngelihat seseorang ini bisa juga lagi down kesehatannya, mungkin dia lagi sakit atau lagi down pekerjaannya, lagi pusing mikirin kerjaan, studi, atau dia pusing mikirin keuangannya ya. Dia tiba-tiba kayak teringat kamu aja. Jadi kayak manggil nama kamu. Marimar, Marimar, Marimar. Dalam hatinya ya manggil-manggil seperti itu. Jadi semesta kan mengkonekkan seseorang ini kepada orang yang dia tuju, yaitu kamu. Apalagi kalau energi yang di sini satu vibrasi, satu frekuensi ya, ada telepati ya. Jadi kita tuh meskipun gak ada hubungan darah sama seseorang, kalau seseorang itu memang punya perasaan yang dalam dan itu benar-benar nyampe ke kita, ya terjadilah kontak batin itu gitu. Jadi mungkin beberapa kalian jadi kayak merasa aneh, merasa kayak kok gue mikirin dia tuh sedih ya, kok gue jadi kasihan ya, ada apa ya dengan dia. Nah, jadi kayak fase demi fase itu bergantian terjadi antara kamu dan dia. Sebelum-sebelumnya dia yang merasa kayak kasihan dengan kamu, kenapa kamu sekarang sudah jarang aktif, kamu kayak menarik diri, padahal kamu nonton tarot ya kan. Kamu reading tarot, makanya kamu nggak terlalu mengekspos di sosmed, atau kamu nggak terlalu menggebu-gebu lagi ke dia. Nah, sebelum-sebelumnya memang dia kayak rasa kasihan, kayak ada terjadi sesuatu sama kamu, ya memang kamu lagi di fase-fase healing mungkin ya pada saat itu. Jadi ya kamu menarik diri dan dia merasa kasihan. Kamu terlihat seperti orang introvert menurut dia gitu. Tapi kan setelah berbagai siklus terjadi, sekarang malah kamu yang kasihan sama dia. Soalnya semakin spiritual kamu, sensitivity kamu tuh makin kuat ya. Jadi kalau sensitivitas kita makin besar energinya, itu kita makin peka dengan semesta, peka juga terhadap seseorang yang satu energi dengan kita. Nah, jadi kalau ada terjadi sesuatu sama dia, dalam diamnya dia menyebut nama kamu, atau dalam doanya dia menyebut nama kamu tuh nyampe ke kamu. Semesta mendukung seseorang yang pengen menyampaikan apa yang dia rasakan ke kamu gitu ya. Itu sih, makanya ada juga di antara kalian yang masih mau stalking di sosmed ya, selain di tarot gitu. Kan ada juga yang stalking di tarot, reading di tarot, nonton tarot, tapi ada juga yang masih lihat-lihat sosmednya ya. Beberapa kalian yang masih stalking dia di sosmed mungkin jadi kayak ngerasa aneh. Anehnya ini bisa karena beberapa hal ya. Entah yang dia posting itu membuat kamu kasihan sama dia, kayak wajahnya itu berbeda, wajahnya itu seperti orang yang tidak terurus, dia seperti orang yang ya kayak pengen dikasihani, atau jadi dia yang membuat postingan-postingan yang seperti berkaitan dengan kamu gitu. Jadi kamu merasa, aduh nih orang bikin baper lagi nih, gua baper lagi gimana. Ya gitulah pokoknya. Terus beberapa kalian dealing sama orang yang tricky ya, kayak misalnya entah di sosmed atau di mana, dia kayak ngungkit sesuatu tentang kamu, dia ada mengungkit-ungkit sesuatu tentang kamu gitu. Misal dia posting makanan kesukaan kamu, dia kayak ya tiba-tiba update lagi di mana gitu dekat lokasi kamu. Kan itu kan energi yang memancing-mancing ya. Bisa juga kayak apa ya,
Banyak lah ya menurut aku, entah di mana dia tuh ngomong-ngomong tentang kamu. Kalau kalian dalam circle yang sama atau dalam pertemanan, dalam lingkungan yang sama, ya dia kayak mau ngebahas kamu, jadi kamu ngerasa ya orang ini aneh gitu, dia yang menjauh tapi kok dia yang ngungkit-ngungkit gue gitu ya, ada yang seperti itu. Tapi kamu merasa sih kalau orang ini sebenarnya menutupi banyak hal sama kamu, menutupi perasaannya, dia menutupi kalau dia tuh sayang banget sama kamu. Bisa karena keadaan ya, dia nggak bisa jujur sama kamu. Beberapa di sini kan harus keras ya, harus tegas, harus konsisten. Soalnya ya banyak faktor sih aku lihat ya. Bisa karena egonya sendiri, atau kalian berbeda ya, beda pasangan. Ya beda apa aja lah gitu. Jadi cuma bisa berkomunikasi lewat batin, ada yang seperti itu. Apalagi kalau sudah diblok, sudah tidak mau main sosmed ya, jadi cuma bisa merasakan energi seseorang. Kita lihat lagi ya. Do something for someone. Okay. Ada look to your inner strength. Rest and relaxation is essential. Ada treasure your loved ones. Be supportive. Okay. Just love. Ya. Jadi aku lihat ya, banyak sebenarnya ikatan batin, koneksi batin ya, kemudian kontak batin dengan seseorang ini. Bahkan ada yang memang dimulainya ini dari dia ya. Setelah kamu menutup siklus toxic, setelah kamu healing, belajar move on, belajar mengikhlaskan, memaafkan, melepaskan seseorang ini, orang ini membuka siklus baru dengan kamu ya. Siklus barunya ya kayak kamu merasa orang ini seperti memanggil-manggil kamu kah, atau energi dia tuh seperti menarik-narik energi kamu. Terus kemana aja kayak ada aroma-aroma tentang dia. Mau ke sana ada lagu tentang dia. Mau ke sana ada nama ya, rumah makan Ferguson. Terus mau ke sana ada kopi Marimar. Nah, ada yang kayak gitu. Jadi ya begitu. Ada tanda-tanda tentang seseorang ini, namanya tiba-tiba kayak dibicarakan sama orang. Ya mungkin kalian dealing sama orang yang namanya pasaran ya, beberapa ada yang seperti itu. Mungkin kalian dealing sama orang yang ya namanya itu udah banyak lah. Kayak aku nih, nama aku Irma. Nama Irma kan banyak ya. Ya aku ngerasa nama aku nih memang pasaran. Jadi di mana-mana kalau ada bahas-bahas Irma langsung kayak kontak batin. Kayak gitu. Tapi yang ngerinya sih kalau namanya itu nggak pasaran ya. Misalnya kamu dealing sama orang yang namanya beda lah, nama dia itu nggak pasaran banget, terus tiba-tiba ada aja yang ngebahas nama dia, ya kamu ngerasa idi gue mau move on, nih orang bahas nama itu lagi. Nah ada yang seperti itu. Atau namanya serupa dengan nama artis, public figure, jadi kamu nonton TV ya ada aja nama orang itu. Atau kamu nonton sinetron, drama, ada nama orang itu. Ya muncul-muncul lah seperti itu energinya. Terus ada juga di saat kamu nggak pengen stalking di sosmed, tiba-tiba energi kamu tergerak untuk stalking dia di sosmed. Padahal kamu udah menutup siklus itu, udah konsisten dengan itu. Tapi tiba-tiba stalking aja lah, bentar doang kok. Terus kamu stalking dia, kamu lihat media sosialnya, atau kamu cari tahu tentang dia,
ternyata ya nggak enak lah kehidupan dia gitu. Ada yang memang benar-benar orang ini masih manipulatif. Contoh, dia upload di sosmed yang happy-happy, dia hebat, dia menjalani hidup ini tuh baik-baik aja gitu. Tapi ya entah dari orang kamu tahu sebenarnya nggak seperti itu kenyataannya, atau kamu lihat di tarot orang ini sebenarnya hancur-hancuran gitu. Misal kamu ngecek energinya, sebenarnya dia nggak bahagia, tapi yang dia posting nggak sesuai dengan fakta, ya udah itu dibiarin. Tapi ada juga yang di saat kamu jadi pasif begitu lama, ya dia kayak ngupload yang membuat kamu jadi kasihan sama dia gitu ya. Terus kalau kamu kenal sama keluarga, teman, atau ada akun yang terhubung sama dia, ya kamu tahu aja gitu, kayak ternyata kabarnya sekarang luar biasa lah, banyak hal-hal nggak enak gitu, kayak ya dia sama orang lain ternyata nggak bahagia. Ada yang benar-benar ini orangnya jadi berpisah gitu sama orang lain, padahal selama ini udah ngumbar-ngumbar gitu ya. Terus ada yang benar-benar jatuh banget sekarang posisinya gitu, tapi dia tetap masih ya menunjukkan kalau dia itu kuat, seperti itu ya. Terus aku lihat beberapa kalian juga jadi kayak mimpi aneh-aneh gitu tentang dia ya. Kamu bermimpi tentang dia, misalnya dia sakit, dia lagi kesulitan, dia kayak pengen minta bantuan sama kamu di mimpi itu. Bahkan di antara kalian juga ada yang mimpi sampai mimpiin keluarganya. Kamu mungkin mimpin dia sama ibu bapaknya, atau kamu mimpin dia sama pasangannya. Nah, jadi kayak ngerasa aneh gitu ya, kok sampai emaknya, babenya ikut dimimpiin. Padahal kamu sudah menutup siklus ini. Tapi ya gitu, itulah tandanya seseorang belum membereskan perasaannya ke kamu ya. Jadi kontak batin orang ini berhasil nyampe ke kamu gitu. So aku rasa sih itu bisa dijadikan petunjuk-petunjuk juga, supaya kamu tuh tahu kalau intuisi kamu saat ini sudah lebih tajam dari sebelumnya. Kamu tuh sekarang sudah lebih peka merasakan energi seseorang yang ternyata satu vibrasi dengan kamu, satu frekuensi, satu energi gitu ya. Cuma nggak usah terlalu dibawa stres, nggak usah terlalu pusing mikirin hal kayak gitu ya. Kamu cukup tahu aja kalau bagaimana petunjuk tentang dia, ya seperti itu gitu loh. Jadi beberapa kalian udah tahu nih, kedepannya pasti orang ini bakalan muncul lagi, bakalan menghampiri kalian lagi gitu. Beberapa kan di sini nanti jadi bisa jujur sama kamu, dia jadi bisa mengungkapkan semuanya, mengklarifikasi semuanya. Ada yang benar-benar ini bakalan minta maaf sama kamu, merasa bersalah. Dan ada juga yang memang ini jadi kayak pengen minta kamu kembali ke dia. Ada yang seperti itu. Jadi ya petunjuk-petunjuk itu dipelajari, dipahami, tapi nggak usah terlalu berlebihan memikirkan hal itu ya. Kalau kamu udah melakukan yang terbaik selama ini, ya aku rasa usaha kamu sudah cukup. Jadi nggak perlu mikir aku harus apa, aku harus gimana. Nah, bersyukurlah kalau kamu sudah mendapatkan kontak batin dari dia. Ya itu tandanya kamu sekarang lebih spiritual, kamu lebih peka terhadap alam semesta, kamu jadi tahu petunjuk-petunjuk dari apapun yang kamu alami, terutama petunjuk tentang dia, dan kamu jadi tahu ke depannya apa yang harus kamu perbuat, terutama untuk diri kamu sendiri. Jadi kalau kamu sudah tahu nih, oh ternyata orang ini merasa bersalah, orang ini bakalan minta maaf, ya persiapkan aja diri kamu supaya ke depannya kalau benar-benar terjadi, ya kamu siap memaafkan. Kamu gak akan ngungkit-ngungkit hal yang udah berlalu, kamu gak akan ngebahas hal-hal yang toksik lagi yang pernah dia perbuat ke kamu, seperti itu ya. Dan lebih kayak apa ya,
perbanyak ibadah sama Yang Maha Kuasa, karena ya Yang Maha Kuasa itu sebenarnya sudah tahu apa yang terjadi sama kalian selama ini gitu, dan keadilan itu bakalan ditegakkan, kebenaran kan bakalan ditegakkan. Jadi kamu nggak perlu harus bicara A, B, C sampai Z ke siapapun, termasuk ke dia. Kamu juga nggak perlu harus berkoar-koar di media sosial, karena ya semakin kamu fokus pada perbaikan diri kamu, ya kalau kamu sudah menyadari betapa bernilainya kamu, ya semesta sendiri yang menggerakkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu untuk menebus kesalahannya gitu. Itu sih ya. So sampai di sini dulu ya. Ntar kita bahas lagi next time-nya. Ini mungkin beberapa aja yang cocok sama kamu. Jadi ambil yang sesuai, ambil yang berfaedah. Ini juga bisa terbolak-balik ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.